Selamat malam, Saudara. Setelah 17 tahun buron, pelaku pembobolan Bank Negara Indonesia (BNI) Maria Pauline Lumowa akhirnya tiba di Indonesia setelah diekstradisi dari Serbia. Maria Lumowa adalah salah satu tersangka pelaku pembobolan BNI melalui letter of credit fiktif senilai 1,7 triliun rupiah. Sapa Indonesia malam hari ini juga akan membahas penambahan kasus positif COVID-19 yang hari ini mencatat jumlah tertinggi. Lebih dari 2.600 kasus hanya dalam 24 jam terakhir. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Sofi Syarif. Tak tersentuh dalam pelarian selama 17 tahun, Maria Pauline Lumowa, tersangka kasus pembobolan BNI senilai 1,7 triliun rupiah, akhirnya tertangkap di Serbia. Menkumham Yasona Lawli menyebut ada upaya-upaya untuk menggagalkan proses ekstradisi. "17 tahun menjadi buron, kini pelarian Maria Pauline Lumowa, tersangka kasus letter of credit atau kredit fiktif Bank Negara Indonesia dengan kerugian senilai 1,7 triliun rupiah berakhir. Maria Pauline Lumowa hampir setahun lalu ditangkap Interpol Serbia di Bandara Nikola Tesla, Belgrade. Pemerintah melalui Menkumham memimpin upaya ekstradisi tersangka Maria ke tanah air. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli mengungkap tak mudah memulangkan Maria Lumowa. Ada upaya-upaya untuk menggagalkan proses ekstradisi tersangka Maria ke Indonesia. Ada upaya-upaya semacam melakukan suap, tetapi pemerintah Serbia committed. Saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, Wakil Perdana Menteri, tetap komited, dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. Saya menyampaikan titip salam Pak Presiden, beliau sangat menyambut hangat. Beliau mengatakan persahabatan historis antara Indonesia dan Serbia akan tetap kita pelihara dan tingkatkan, tidak hanya dalam bidang politik, bidang hukum, ekonomi, dan budaya. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menyebut Maria Pauline Lumowa nyaris kembali terlepas setelah masa penahanan di Serbia akan berakhir 17 Juli mendatang. Bayangkan kalau lewat kira-kira seminggu dari sekarang, kira-kira kemungkinan akan lolos lagi. Karena pada tanggal 17 akan datang masa penahanan di Serbia habis dan harus dilepas kalau tidak segera terjadi kesepakatan penyerahan ini. Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru Jakarta lewat letter of credit atau LC fiktif. LC merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung setelah barang dan dokumen dikirim pemesan. Transaksi LC melibatkan pemohon kredit, yaitu importir, penerima kredit atau eksportir, bank penerbit, serta bank penerus. Dalam kasus ini, PT Gramarindo milik Maria Lumowa sebagai eksportir, sementara BNI menjadi bank penerus. Maria Lumowa selanjutnya akan menjalani proses pemeriksaan di Bareskrim Polri. Setelah proses penyidikan, pemerintah Indonesia memastikan akan melakukan pengembalian aset dugaan korupsi yang dilakukan Maria Lumowa. Pemerintah memperkirakan masih ada harta-harta Maria Lumowa di negara lain. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana Maria Lumowa bisa kabur dan 17 tahun buron dari kasus pembobolan Bank Negara Indonesia bernilai 1,7 triliun rupiah itu? Kini langkah utama bukan saja kelihayan aparat kepolisian untuk melanjutkan penyidikan, tapi juga tak kalah penting mengembalikan kerugian negara. Kita akan bahas malam hari ini bersama pakar hukum internasional yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Prof. Hik, apakah sudah tersambung? Selamat malam. Selamat malam.
Prof Hik, apa kabar? Baik, sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat juga, Sofi ya. Selain Profesor Hikmahanto Juwana, saat ini sudah hadir di studio Redaktur Pelaksana Harian Kompas Adi Prinantio yang saat itu turut mengikuti perkembangan kasus Maria sejak kabur dari Indonesia di tahun 2003. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Sofi. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Prof Hik, saya ke Mas Adi lebih dulu ya. Mas Adi, ini kejadian tahun 2003. Ya. Saya waktu itu masih kuliah, jadi di kepala saya skala besarnya hanya saya lihat dari jumlah pelakunya, baik yang sudah terpidana maupun jadi tersangka, tapi juga jumlah uangnya. Ya. Tidak terpikir sama sekali di benak saya sebesar apa waktu itu tahun 2003 ada pembobolan bank milik negara senilai 1,7 triliun rupiah. Jadi saat itu sebesar apa sih kasusnya? Terus respon Anda ketika hari ini Maria akhirnya sudah sampai diekstradisi ke Indonesia apa? Waktu itu memang cukup memicu respon publik yang luas ya, karena kan nilainya 1,7 triliun dari sisi transaksi waktu itu, dan kemudian kerugian negaranya sekitar 1,2 triliun. Dan sebetulnya kan posisi dari tersangka Maria Lumowa ketika itu berada di Singapura kan jelas-jelas adanya, karena waktu itu Maria memberi waktu kepada sejumlah media untuk melakukan wawancara di Singapura. Dan kemudian seingat saya, sesuai dengan pemberitaan Desember 2003, itu Kepala Polri waktu itu Jenderal Dai Bahtiar penasaran mengapa Maria Lumowa memberi waktu kepada media untuk wawancara, sementara Polri gagal menangkap gitu. Jadi dengan artinya akses yang dimiliki Polri lewat jaringan NCB Interpol seharusnya bisa didapat. Dan selain itu pada Oktober 2004 sesuai data di berita Kompas juga, Adrian Waworuntu salah satu tersangka kasus yang sama juga berhasil ditangkap oleh Polri. Waktu itu dipaksa Adrian tahun 2004 Oktober 2004. Artinya sebetulnya kedua tersangka ini sebetulnya sama-sama berada di Singapura, tapi mengapa Adrian bisa dipaksa untuk pulang dari Singapura, kemudian landing di Medan dan ditangkap di Medan, tapi tidak bisa berlaku perlakuan yang sama terhadap Maria. Itu tanda tanya besar. Hari ini ketika Anda akhirnya melihat Maria yang sudah 17 tahun buron kembali ke Indonesia diekstradisi, bahkan Menkumham langsung turut serta terbang pulang pergi dari Serbia kemari, apa tanggapan Anda? Yang pertama ya tentu apresiasi ya, betapapun meskipun itu rentang waktunya sangat panjang, 17 tahun, sementara akses informasi tentu sangat banyak ya. Dengan kerjasama pemerintah Indonesia dan Serbia, ya alhamdulillah akhirnya bisa dibawa pulang. Dan kemudian meskipun rentang waktu 17 tahun menurut kami juga menunjukkan bahwa lemah penegakan hukum terhadap terpidana koruptor ya, buronan koruptor. Seharusnya dengan rentang waktu demikian bisa dilakukan upaya-upaya lebih signifikan. Apalagi kami melihat sebelum ini gencar media memberitakan, salah satunya Kompas, tentang betapa Joko Chandra diduga kuat hadir di Jakarta, membuat KTP di kantor Kelurahan Grogol Selatan dan kemudian mendaftarkan PK di PN Jaksel dengan KTP yang baru saja dibuat. Jadi sebetulnya saya sih menduga, tapi ini positif, artinya kontrol sosial media itu mengingatkan aparat hukum bahwa ayo bangun, kejar koruptor. Jadi akhirnya katakanlah Joko Chandra belum tertangkap, semoga sebentar lagi, tapi setidaknya ada Maria Lumowa yang semoga juga berlanjut dengan penangkapan koruptor-koruptor yang lain, buronan yang lain. Saya ke Prof Hik dulu. Prof Hik, dalam keterangan pers ini disebutkan Maria sudah ditangkap Interpol sebenarnya sejak 16 Juli 2019. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 1 tahun. Nah, dalam hukum internasional bagaimana sih sebenarnya proses ekstradisi ini berjalan? Apa waktu setahun untuk memulangkan Maria ke Indonesia itu dianggap cepat, lambat, atau sudah pas? Begini, pertama adalah ketika Maria ini ditangkap oleh otoritas di Serbia, saya yakin karena otoritas Serbia merujuk pada red notice yang dikeluarkan oleh NCB Interpol. Jadi ini yang penting sekali, bahwa Interpol Indonesia, Polri dalam hal ini, itu terus memasukkan nama-nama yang menjadi buron itu
ke dalam red notice. Satu. Lalu kedua, atas dasar nama yang sudah didapat itu, lalu dilakukan penahanan. Nah, di sini baru kemudian isu hubungan antara katakanlah otoritas sentral di Serbia dengan otoritas di Indonesia yang disebut sebagai Central Authority ya, itu saling berhubungan. Kemungkinan besar mereka saling berkomunikasi tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap buron Maria ini. Nah, ini memang bisa cepat sebenarnya, tetapi bisa juga karena proses diplomasi agak lambat. Perlu diingat bahwa Indonesia dengan Serbia memang kita tidak ada perjanjian ekstradisi. Ya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa meminta kepada Serbia untuk dikembalikan para buron itu untuk menghadapi proses hukum di Indonesia. Jadi ini yang dilakukan, dan mungkin karena tidak ada perjanjian ekstradisi, itu cukup lama, dan saya tidak tahu juga apakah di Serbia Maria Pauline ini melakukan upaya hukum ke pengadilan agar yang bersangkutan tidak bisa dikirim oleh otoritas Serbia ke Indonesia. Karena ingat pada waktu dulu ada Hendra Raharja ketika dia bermukim di Australia, melarikan diri ke sana. Lalu kita ada perjanjian ekstradisi dengan Australia, tetapi karena Hendra Raharja melakukan upaya hukum ke pengadilan, maka prosesnya lama karena harus menunggu putusan dari pengadilan. Akhirnya putusan pengadilan justru tidak membolehkan otoritas Australia untuk menyerahkan kepada pemerintah Indonesia, seperti itu. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan. Ada Pak Menkumham ini yang bilang bahwa ada upaya menghalang-halangi begitu. Ada upaya untuk kemudian tidak membiarkan Maria ini diekstradisi dari Serbia ke Indonesia. Menurut Anda siapa? Apakah ini pemerintah Belanda karena saat ini Maria sudah memegang kewarganegaraan Belanda? Kalau pemerintah Belanda saya rasa tidak. Ya, artinya gini. Memang sekarang ini Maria Pauline ini kan warga negara Belanda, tetapi perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Belanda bukan perlindungan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya, tapi perlindungan sebagai warga negara, dia harus mendapatkan hak-haknya dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan besar adalah Maria Pauline sendiri yang melakukan proses-proses upaya hukum, menyewa pengacara dan lain sebagainya, yang intinya adalah bagaimana supaya otoritas di Serbia itu tidak menyerahkan handing over ke pemerintah Indonesia, seperti itu. Tapi kalau kemudian ada upaya-upaya itu, ini kan sudah terbukti begitu, kita berhasil mengekstradisi. Tapi andaikan kemarin ada hal yang berbeda di dalam proses hukumnya, apakah mungkin Maria jangan-jangan kalau kemarin ada sesuatu yang berbeda atau cara dia mengajukan proses hukumannya berbeda, bisa-bisa sebenarnya tidak bisa terekstradisi begitu? Bisa jadi seperti itu. Contoh saya katakan tadi, Hendra Raharja yang pada waktu itu di Australia bermukim, dan kita punya perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Australia karena dia melakukan upaya hukum ya lewat pengadilan, dan sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa otoritas tidak boleh gitu ya. Tidak membolehkan, ya tidak berangkat. Lalu kemudian ingat waktu kasus Nasarudin, dia lari ke Kolombia, ditangkap di sana. Memang waktu itu ada juga proses supaya Nasarudin tidak diserahkan ke otoritas Indonesia yang waktu itu meminta ya KPK dalam hal ini. Nah, ini dalam keberhasilan ekstradisi Maria Lumowa ini, Menkumham dan juga jajarannya juga sempat bilang ada resiprokalitas di sini, seolah kayak ditukar begitu, timbal balik antar negara yang berekstradisi. Dalam kasus Maria ini, pemerintah Indonesia menyatakan mengabulkan sempat waktu itu permintaan Serbia mengekstradisi Nikolo Iliev, pelaku pencurian data nasabah 2015. Apakah memang harus ada resiprokalitas seperti ini sehingga ekstradisi ini bisa terjadi? Itu akan memudahkan. Resiprositasnya tapi bukan orang dengan orang sebenarnya, tapi kepentingan dengan kepentingan. Ambil contoh ketika David Nusawijaya ditangkap oleh otoritas di Amerika Serikat dan kita minta untuk diekstradisi, pemerintah Amerika Serikat mengatakan boleh, tapi catatannya adalah sebagai resiprositasnya, Indonesia harus terus giat memerangi terorisme di Indonesia. Nah, itu dilakukan. Nah, mungkin saja apa yang terjadi pada saat sekarang,
karena Serbia punya kepentingan terhadap warga negara yang berada di Indonesia untuk diminta untuk dikembalikan dan menghadapi proses hukum, dan kita juga punya hal yang sama, ya sudah, kita katakan bahwa kepentingan dengan kepentingan kita tukar, bukan orangnya sebenarnya ya. Tapi begini, Prof, apakah ini lebih ke arah resiprositas karena kita sudah pernah mengekstradisi orang yang diinginkan oleh pemerintah Serbia, atau lebih ke arah diplomasinya sebenarnya menurut Prof? Lebih tinggi yang mana? Lebih besar mana perannya? Ya, kalau itu semua pasti kita lakukan, karena kalau dalam art of diplomacy tentu kita harus mencari apa yang menjadi kelemahan dari dia, apa yang menjadi kepentingan dia yang bisa di-match up dengan kepentingan kita. Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan, maka itu akan lebih cepat, katakanlah, meskipun Indonesia tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Serbia. Ingat, kalau misalnya kita punya perjanjian ekstradisi, ketika kita minta, maka kewajiban dari negara yang diminta itu untuk menyerahkan. Tapi kalau kita tidak punya, bukan berarti tidak bisa, tapi hak dari negara tersebut untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan. Nah, kalau sekarang ini karena ada diplomasi, kemudian diserahkan. Kalau Mas Adi melihatnya itu tadi, pertanyaan saya sama dengan pertanyaan saya tadi ke Prof. Lebih ke arah karena kita pernah juga mengizinkan ekstradisi ke Serbia, orang yang mereka cari, atau lebih ke arah diplomasinya? Kalau Anda lihat dari timeline-nya, karena kita pernah dapat Adrian Wawuruntu, tersangka-tersangka lain udah jadi terpidana, cuma tinggal satu orang ini doang. Ya, rasanya saling menunjang ya, dua faktor itu ya. Yang pertama memang kita pernah menyerahkan Nikolo Iliev. Yang kedua adalah menurut saya keseriusan diplomasi dari pemerintah. Artinya memang Menkumham kita, Pak Yasona Lawli datang langsung dan sebagainya, itu sepatutnya rasanya itu dianggap sebagai bagian dari keseriusan pemerintah RI untuk meminta pertanggungjawaban Maria Lumowa ini sehingga harus dibawa ke Indonesia. Itu juga saya rasa poin yang dinilai serius oleh pemerintah Serbia, sehingga dengan demikian Maria bisa dibawa ke Indonesia. Prof. Terakhir, kalau Anda melihat keberhasilan membawa pulang ekstradisi Maria Lumowa ini setelah 17 tahun, kira-kira menurut Anda kalau ada nanti kejadian-kejadian seperti ini lagi, apakah kita harus menghabiskan waktu yang sama panjangnya untuk memburu koruptor di luar negeri? Ya, memang harus seperti itu. Pertama harus ada konsistensi. Ya, kalau tidak ada konsistensi, ya sulit. Yang kedua, kita harus tahu di mana orang yang kita inginkan itu berada. Ya, pergerakan mereka harus kita pantau. Bahkan kalau misalnya ada laporan-laporan, misalnya dari NCB dan lain sebagainya, itu harus kita cepat. Ya. Ketiga, kita harus melihat juga negara tersebut punya nggak kepentingan terhadap kita. Misalnya kesulitan kita, katakanlah dengan Singapura, ya Singapura akan mengatakan kan nggak ada warga negaranya dia yang lari ke Indonesia misalnya begitu ya. Dan dia butuh mungkin uangnya dan lain sebagainya, maka akan lebih sulit, katakanlah seperti itu. Jadi tiga hal ini menjadi hal yang sangat penting. Tapi kalau misalnya kita tidak mau berlama-lama terus kemudian mengeluarkan biaya besar, ya sulit. Ingat ya, kalau misalnya, tapi ini untuk kejahatan bukan kerah putih, para pelaku yang melakukan tidak pidana lah waktu zaman Jerman Nazi itu, orang-orang Jerman itu lari. Oleh Mossad, intelijen Israel itu dipantau terus sampai hari-hari dan lain sebagainya, sampai kemudian ditangkap. Bahkan kalau tidak bisa diekstradisi, mereka langsung diculik, langsung dibawa ke Israel untuk dilakukan proses hukum di Israel. Betul. Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Mas Adi, jangan kemana-mana. Kita masih akan berbincang soal ini nanti di segmen kedua, lebih ke arah implikasi ekonominya akibat kasus korupsi yang ini. Jangan kemana-mana, saudara. Kami akan segera kembali sesaat lagi.